Raikal, Fahri, dan Alia, terima kasih pertanyaannya. Mas Raikal tanya kemarin tadi, kenapa waktu itu pindah dari profesi jurnalis ke DPR. Padahal DPR katanya citranya buruk. Sebelum saya kesini sudah kenal nama saya belum? Sudah. Citranya buruk nggak? Kita jujur. Ya artinya kan belum tentu kalau kita DPR berarti citra kita jadi buruk gitu, karena orang-orang akan melihat kita juga dari kita yang mereka tahu gitu. Rata-rata kalau orang belum kenal itu yang biasanya citranya negatif gitu. Tapi jadi waktu itu saya di Metro TV sebagai jurnalis kan sudah kurang lebih 9 tahun. Jadi saya pikir saya masuk ke partai politik karena juga waktu itu perempuannya masih sangat kurang. Ya seperti sekarang juga sebenarnya perempuannya masih kurang. Kemudian politisi mudanya dulu tuh masih amat sedikit waktu saya bergabung. Sekarang ada beberapa yang ya karena ini sudah periode ketiga, jadi ini periode ketiga saya, artinya tahun ke-11 saya di DPR. Sudah banyak yang lebih muda pasti. Dan sudah, memang kalau dulu politik itu rata-rata orang-orang tua saja, tapi sekarang banyak yang lebih muda. Jadi itu alasannya kita perlu keberagaman. DPR itu kan perwakilan ya, jadi perwakilannya tuh harus beragam. Kalau misalnya di Indonesia ini perempuannya hampir 50%, bahkan sudah 50%, DPR harusnya mencerminkan itu. Kalau anak-anak mudanya mayoritas dari penduduk Indonesia, karena anak muda ini menjadi mayoritas dari penduduk Indonesia, artinya di DPR juga seharusnya kalau perwakilannya bagus juga harus lebih banyak anak-anak mudanya. Jadi itu kurang lebih. Demikian juga keberagaman macam-macam, keberagaman pikiran, keberagaman agama, dan lain-lain. Saya yakin dengan keberagaman maka DPR menjadi seperti Indonesia kecil. Kalau sekarang belum bisa kita katakan Indonesia kecil karena perwakilannya itu belum merefleksikan keadaan yang kita lihat di lapangan. Perempuannya masih 18%, lebih banyak orang yang sudah usia senior lah ya Pak ya, usia senior dan lain-lain. Sehingga pemikirannya kadang tidak semuanya nyambung dengan realitas. Saya selalu bilang bahwa misalnya gejala-gejala di lapangan kan kalau misalnya kita berjarak, kita tuh nangkep aspirasinya menjadi lebih sulit gitu. Kita nggak akan mudah mengerti. Teman-teman tahu imposter nggak ya? Game yang lagi ramai itu imposter. Kemarin dibilang itu yang ketawa-ketawa tahu ya? Iya, dibilang DPR imposter. Kalian ngomong kayak gitu nggak ngaruh karena pada nggak ngerti juga imposter itu apa gitu. Jadi DPR dibilang imposter, yang senior imposter apa sih? Gitu. Saya juga sebetulnya nggak tahu karena saya nggak banyak main game, tapi saya kadang-kadang membuka TikTok gitu ya untuk mengetahui aja anak-anak seumur adik-adik nih apa sih arahnya. Guru-guru juga harus buka deh karena TikTok itu benar-benar sesuatu. Saya nggak bilang dia aplikasi yang bagus, tapi apapun yang dilakukan oleh anak-anak kita itu kita perlu tahu dan perlu kurang lebih memahami, meskipun kadang leluconnya saya nggak paham. Facebook, Instagram, dari dulu saya selalu lagi musim Facebook, Instagram pasti saya akan masuk supaya kita bisa merasakan kurang lebih seperti apa. Plus ditambah turun ke lapangan langsung, karena kalau nggak turun ke lapangan langsung, nggak ketemu langsung juga berbeda. Orang-orang di sosial media sama aslinya tuh beda banget ya. Kalau di sosial media ada yang berani, rajin mengutarakan pendapat, ketemu diam-diam aja, atau di sosial medianya kayaknya kasar gitu, ketemu orangnya ternyata sangat santun dan lain-lain. Jadi hal-hal seperti itu yang perlu dan itu menarik menurut saya Mas Raikal. Jadi saya ingin masuk karena itu menurut saya memerlukan kemampuan seni tertentu untuk bisa mendengarkan, kemudian melahirkannya dalam bentuk undang-undang. Kalau dulu sebagai wartawan kan kita mendengarkan, terus kita membuat produk-produk tayangan jurnalistik, baik itu tulisan, baik itu audiovisual dan lain-lain. Tapi di DPR banyak sekali yang bisa kita lakukan, termasuk kalau Komisi 1 itu kan, ini beralih ke Mas Fahri, saya mengurusi pertahanan, jadi saya
mitranya saya diantaranya Pak Menhan, Kepala BIN, Menkominfo hanya salah satunya, tapi tadi yang ditanyakan tentang komunikasi dan informasi. Menteri Luar Negeri juga adalah mitra Komisi 1, artinya kalau rapat, saya rapat bersama orang-orang itu, menteri-menteri itu. Nah, terkait pertanyaannya Mas Fahri, bagaimana, kenapa informasi yang gini, saya dulu kuliah di Australia, waktu itu dapat beasiswa dari Pak Habibie. Saya tuh juga siaran, ada radio komunitas dari berbagai negara. Saya siaran radio yang berbahasa Indonesia 2 jam seminggu, diberikan waktu gitu ya oleh pemerintah Australia. Nggak apa-apa sih, yang bahasa Cina ada, yang bahasa Indonesia ada, dan lain-lain. Jadi menurut saya kalau ada tayangan berbahasa asing, kecuali kalau diwajibkan untuk semuanya, ini kan hanya satu bagian, menurut saya tidak masalah. Dan kita juga kepingin di negara lain warga negara kita diperlakukan yang sama. Mereka juga diberi kesempatan akses untuk menggunakan bahasa aslinya mereka dan lain-lain. Jadi itu mungkin salah satu penjelasannya. Selama informasinya bisa kita pahami, kalau tidak salah diwajibkan menggunakan running text yang isi dari apa yang disampaikan. Kemudian kontrol informasi lebih banyak dari Cina. Facebook, Google, Twitter, tidak ada yang produk Cina. Saya justru melihat kehadiran negara lain sebagai penyeimbang dari aplikasi-aplikasi yang sebelumnya berorientasi amat barat, itu juga oke-oke saja, dan sebagai penyeimbang itu baik. Tentu yang paling utama adalah bagaimana negara ini bisa melahirkan Facebook versi Indonesia, Google versi Indonesia, TikTok versi Indonesia, WhatsApp versi Indonesia. Saya sepakat bahwa secara pertahanan ini memang sensitif. WhatsApp, Facebook, sama apa satu lagi ya? Instagram, itu satu grup. Bukan hanya satu negara, tapi milik satu perusahaan besar. Dan kita adalah salah satu pengguna terbesar di dunia, apalagi WhatsApp. Jadi kalau orang mau jalan sama kita, dia memang bisa menyerap. Makanya teman-teman kalau data pribadinya, ini di DPR kita sedang bikin undang-undang perlindungan data pribadi. Data pribadinya jangan terlalu mudah di-share. Bisa aplikasi game gratis, tapi dia minta data pribadi, itu masuk terserap. Kalau cuma 1-2 orang yang diserap datanya, mungkin masalahnya hanya kepada 1-2 orang. Tapi kalau dia berhasil menyerap 100 juta penduduk Indonesia, dia udah bisa polain tuh. Orang Indonesia tuh lemahnya di sini, kuatnya di sini, sukanya makan A, nggak sukanya makan B. Jadi gini, kalau misalnya kita tahu dia sukanya makan A, kalau kira-kira kita tutup impor makanan A, kira-kira dia akan marah sama pemerintahnya dan lain-lain. Mudah sekali untuk melawan negara kita kalau kita dengan mudahnya memberikan data-data kita kepada perusahaan-perusahaan itu. Tapi kemarin kita mau ketatin nih pemerintah, Facebook harus bayar pajak, Facebook nggak boleh beroperasi lagi di Indonesia kalau nggak mau bayar pajak misalnya. Yang marah siapa? Netizen yang budiman gitu ya. Jadi ketika kita coba tertibkan, yang marah masyarakat karena sudah setiap hari menggunakan aplikasi itu. Di Amerika Serikat, Trump menutup TikTok karena merasa TikTok ini produk dari Cina. Yang marah siapa? Masyarakatnya juga gitu ya. Nah, ini yang kita perlu kerjasama antara pemerintah, DPR, dan terutama anak-anak muda, bahwa ketika kita melakukan A itu pasti ada sebabnya. Jadi ketika Facebook mau dipajekin, akhirnya mereka atau sempat diancam ditutup, itu sebetulnya ada alasan-alasannya. Termasuk ketika Netflix ya atau tayangan-tayangan di internet, video-videonya pada banyak yang marah tuh sama Menkominfo ketika udah nggak bisa lagi sekarang download video secara gratis. Tapi kan video-video itu nggak lolos sensor, terus kita bisa nonton dengan sangat mudah. Apakah itu juga mengganggu pertahanan? Iya.
makanya juga diatur. Nah, ini dialog-dialog seperti ini yang kurang, kembali lagi ke Mas Raika, ini kan menyenangkan menurut saya ya, dan ini harus dilakukan oleh anggota DPR supaya komunikasi itu terjalan dengan bagus. Nah, terakhir, dan itu challenging, penuh tantangan, tapi seru gitu. Jadi kalau teman-teman ada yang mau jadi anggota DPR nanti, ya orang mau ngomong apa ya silahkan. Tapi kan kitanya selama kita mencoba menjalankan tugas dengan baik, insya Allah tidak akan terlalu terimbas dengan citra-citra negatif. Kemudian Mbak Alia mengenai pengalaman di Sandra, nanti dikasih bukunya ya, supaya waktunya singkat, masih ada Pak Taufik yang bicara. Tapi kurang lebih, waktu itu saya ditugaskan. Kalau nama Saddam Hussein masih ingat nggak adik-adik? Ingat. Ini aja yang belakang-belakang enggak nih. Saddam Hussein dulu presiden sekian lama di Irak, seperti Pak Harto-nya di Indonesia. Kemudian beliau jatuh waktu itu karena Irak waktu itu diserang oleh Amerika Serikat di tahun 2003. Dan kemudian waktu itu saya ditugaskan untuk meliput ke sana. Selama 10 hari saya aman, hari ke-10 saya disandra. Apalagi ya, kita ke sana karena waktu itu ketika Saddam Hussein jatuh, Irak untuk pertama kalinya akan melakukan pemilu yang dianggap demokratis gitu. Jadi saya ke sana mau meliput pemilu, lalu sampai saya disandra, pemilunya pemenangnya nggak selesai siapa ketika itu, karena memang mereka baru sekali mengalami hal seperti itu. Saya bersyukur, sangat bersyukur bisa selamat kembali ke tanah air atas doa orang banyak, termasuk juga dari Muhammadiyah waktu itu yang mendukung penuh. Waktu itu kalau tidak salah ketumnya Pak Din Syamsuddin masih. Dan sampai sekarang saya berhubungan baik, meskipun kadang-kadang secara politik kita berbeda pendapat, dan itu biasa-biasa saja. Yang paling utama adalah komunikasi harus jalan terus, karena memang kita ini nggak boleh jadi manusia yang satu ragam dan satu pikiran. Negara kita akan menjadi kecil kalau kita semua pemikirannya sama. Kembali ke Irak, akhirnya saya selamat. Saya disandra selama 7 hari. Yang menyandra saya nama kelompoknya Jais Al-Mujahidin. Mereka orang-orang bersenjata yang melakukan perlawanan. Sebagian kelompok mungkin menganggap mereka teroris. Kalau kita lihat di internet, Jais Al-Mujahidin masuk kelompok teroris. Tapi di sisi lain mereka menyampaikan kepada saya, mereka mencoba membela negaranya dan karena merasa terjajah oleh negara barat. Jadi itulah yang selalu saya pelajari dari situ. Saya sampaikan bahwa kita tidak menstigmatisasi orang-orang. Saya juga tidak menganggap mereka teroris ketika itu, karena kalau saya anggap teroris pasti saya akan dibutakan, langsung takut, tidak mau berpikir rasional. Tapi saya berkomunikasi dengan baik karena saya yakin mereka juga manusia, punya keluarga, punya Tuhan, yang hatinya pasti namanya manusia ya, punya hati lah saya yakin. Alhamdulillah selama 7 hari itu relatif diperlakukan dengan baik, artinya makan dikasih, minum dikasih, meskipun tentu senjatanya siaga terus selama 7 hari, tapi apapun itu saya bersyukur. Dan mungkin saya satu-satunya yang ketika dibebaskan dikasih macam-macam ya, dikasih Al-Quran, dikasih oleh-oleh lah istilahnya oleh mereka. Karena selama di dalam kita selalu berusaha menjaga persaudaraan yang baik, terutama karena sesama muslim. Tapi tahu kan teman-teman, bahkan di Irak sesama muslim itu juga saling berperang. Hanya karena adanya perbedaan-perbedaan aliran-aliran. Jadi itu yang kita coba kedepankan, bahwa kami diperlakukan dengan baik juga, meskipun saya tidak hanya selamat karena muslim saja, karena mereka juga berperang sesama muslim, tapi karena kita sesama muslim dan kita mencoba saling memahami pemikiran dari masing-masing. Mungkin itu, mudah-mudahan itu meskipun di Irak kejadiannya, tapi saya rasa semangat Pancasilanya juga ada di situ, dan ini menjadi bekal. Pak Taufik, saya mohon izin habis ini saya ke SMK. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.